Selamat pagi saudara, kita tiba di hari Sabtu 15 Juni 2024 dan sebelum kita menjalani weekend ini, kita akan dituntun oleh firman-Nya. Sebelumnya, mari berdoa. Kami telah ada di penghujung minggu ini dan kami percaya Tuhan yang bawa kami ada di hari ini. Karena itu tuntunlah kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami dengan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita membaca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Tema hari ini, ketakutan mendengar dan melihat murka Allah. Saudaraku, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-11 ini menyajikan momen penting, yaitu muncul suatu suasana ketakutan yang menyelimuti seluruh jemaat, yang menggambarkan dampak yang luar biasa dari peristiwa kematian Ananias dan Safira. Pernyataan sangat ketakutan ini menggambarkan dampak yang luar biasa dari peristiwa kematian Ananias dan Safira terhadap jemaat. Peristiwa tersebut menciptakan atmosfer ketakutan yang mendalam di antara orang-orang yang menyaksikannya. Hal ini memberi pesan, tidak hanya menciptakan rasa takut, tapi juga sesungguhnya membangkitkan penghormatan yang mendalam terhadap Tuhan Allah. Nah saudaraku, rasa takut yang melanda jemaat setelah peristiwa kematian Ananias dan Safira memiliki dampak besar terhadap pandangan dan sikap perilaku jemaat terhadap kekuasaan Tuhan Allah. Bahwa sesungguhnya tidak boleh bermain-main dengannya. Memang Tuhan Allah penuh kasih, tapi juga Dia Allah yang tegas menghukum. Allah yang tidak kompromi dengan dosa dan kebohongan. Sehingga ketakutan melahirkan penghormatan kepada kemahakuasaan Tuhan Allah. Nah, dalam konteks ini, ketakutan dan penghormatan dapat dianggap sebagai elemen-elemen yang memperkuat hubungan spiritual antara umat dan Tuhan Allah, yang tidak hanya menciptakan rasa hormat terhadap kekudusannya, tapi juga memotivasi untuk menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Nah, saudaraku, penting untuk memahami bahwa ketakutan yang dimaksud bukanlah ketakutan yang menghancurkan, tetapi rasa takjub, rasa hormat terhadap Tuhan Allah. Hal ini menjadi panggilan hidup sesuai dengan cinta kasih Tuhan, agar kita menghormati kekudusannya dalam setiap aspek kehidupan. Kita juga harus belajar menjadikan ini sebagai panggilan hidup. Dari rasa takut yang terjadi di tengah kehidupan jemaat dan orang banyak saat mendengar kematian Ananias dan Safira yang begitu tragis karena telah mendustai Roh Kudus. Firman ini menjadi pesan bagi gereja, yakni perlu memperhatikan kejujuran pemberian dengan tulus dan kekudusan. Gereja diajarkan untuk hidup dalam ketaatan terhadap kedaulatan Roh Kudus untuk hidup jujur dan benar. Gereja juga harus jujur dan berintegritas di tengah hadirat Tuhan Allah dan dalam kerja pelayanan. Gereja menghindari hidup dengan dua wajah, yakni menunjukkan satu wajah yang kudus di depan umum, tapi melakukan hal-hal yang kotor atau najis secara tersembunyi. Bagi kita keluarga Kristen, diajarkan untuk hidup dalam ketaatan terhadap firman Allah dan menjunjung tinggi kejujuran dan kekudusan dalam segala aspek kehidupan.
pentingnya menjaga integritas iman dalam kehidupan keluarga, di mana orang tua dan anak-anak harus hidup dengan jujur dan terbuka, tidak menyembunyikan hal-hal yang dapat merugikan atau menyesatkan. Oleh sebab itu, ketika kita mampu melakukan itu, Tuhan Yesus pasti akan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, biarlah rasa takut akan Engkau ini bukan semata ketakutan karena kengerian akan segala bentuk penghukuman Tuhan, tapi juga dalam rasa takut itu kami belajar menaruh rasa hormat, penghargaan yang tinggi terhadap otoritas, kekuasaan, dan kedaulatan Tuhan. Maka biarlah kehidupan kami selalu dituntun dan diarahkan oleh kehendak Tuhan melalui firman-Mu, dan kami mampu mewujudkannya melalui kata, melalui tindakan sebagai orang percaya hari lepas hari. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, kabar baik ini diberitakan dari Puncak Gemim Sion Winangun. Tuhan Yesus memberkati.